Shalom, Shalom Bapak Ibu. Sore ini kita akan beribadah dengan cara yang sedikit berbeda. Saya akan khotbah pendek, lalu kita akan sembah Tuhan. Nanti saya akan jelaskan lagi dan kita akan sembah Tuhan lagi. Waktu saya dikasih tahu sama Bu Gembala, Tin, nanti itu ya, pokoknya mintanya praise and worship, pujian dan penyembahan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan ini kemana ya ini arahnya gitu. Tapi ada satu hal yang membuat saya ini cukup kaget karena Tuhan bilang gini, jangan biarkan gereja kehilangan api. Jadi zaman dulu waktu di kemah suci, api waktu orang mempersembahkan korban itu apinya bukan yang kayak api pakai korek gitu Bapak Ibu. Tapi waktu mereka persembahkan korban maka api itu turun dari surga dan api itu harus dijaga. Karena itu adalah api ilahi, itu bukan api yang dibuat sama manusia. Dan Tuhan bilang, apakah engkau masih punya api yang ilahi itu? Apakah engkau masih punya api yang kalau engkau kecewa, apimu itu mempertahankan cintamu kepada Tuhan. Saya ingat banget waktu saya jatuh cinta, jatuh cinta sama anakmu Mi, ini mertua saya di sini. Waktu saya jatuh cinta hari itu, ya mohon maaf itu memang kan haleluya gitu ya anaknya itu. Dan banyak orang bilang, Tin hati-hati loh, itu nakal loh Tin, itu mafia. Tapi hari itu karena ada yang namanya api cinta itu, maju terus Bapak Ibu. Maju terus pantang mundur. Kalau kita punya api, maka apapun yang jadi dalam hidup kita, maka kita tuh tidak akan mundur. Kita perlu cek lagi kekristenan kita, apakah kekristenan kita tuh masih berapi atau enggak. Kalau waktu kita kecentok sama orang dan kita bilang, aduh aku enggak mau pergi ke gereja lagi. Apakah apimu masih stay atau enggak? Hari itu papa saya buka gereja dan dikeroyok sama masa mau dibakar. Papa saya dengan gagah perkasa bilang, bakar kene nek wani kowe. Nah itu berapi. Tapi apakah kita itu kehilangan api sampai kita itu alasan yang sederhana membuat kita itu meninggalkan Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa api yang dari Tuhan itu mempertahankan banyak hal. Api yang dari Tuhan itu membuat Daud kalau perang menang terus. Membuat Musa berjalan dan itu keajaiban demi keajaiban jadi. Kenapa? Karena kemahnya apinya dari Tuhan. Tapi hari itu anaknya Harun, ini anaknya Harun loh. Harun itu imam besar. Dan anaknya Harun imamat 10 ayat 1 sampai 7. Dia bilang gini, Nadab dan Abihu itu anaknya Harun, dia taruh api asing di kemah suci. Mungkin mereka udah merasa, wah ya gini-gini aja lah. Ketika lama-lama api yang dari Tuhan jadi biasa, Nadab dan Abihu mereka taruh api asing. Mereka taruh api asing itu maksudnya gini. Di situ ada bara dan disumet sama mereka pakai korek. Itu yang disebut api asing. Lalu Tuhan marah, disambar Tuhan. Nadab dan Abihu mati dan Tuhan ngomong gini ke Harun, jangan nangis. Kalau kamu tangisi anak itu, kamu ikut mati. Ketika kita tuh kadang-kadang replace api yang sesungguhnya pakai api asing. Api asing itu yang kayak apa sih? Waktu kita datang ke gereja tidak lagi punya kerinduan dan kita datang ke gereja tuh pikirannya gini, absen. Aku absen soalnya aku nih orang Kristen. Jadi aku datang ke gereja karena aku absen. Tiba-tiba api itu jadi api asing. Waktu kita berhenti mempersembahkan korban, imam-imam pelayan Tuhan berhenti mempersembahkan korban. Tapi tetap melayani. Dan kami pikir, itu baik-baik aja kok, enggak apa-apa. Emang kenapa? Kenapa harus naruh korban?
api itu selalu turun waktu ada korban. Waktu kita nggak kasih korban, nggak akan ada api turun. Seberapa kita akhir-akhir ini jadi sangat pelit dengan Tuhan. Kita mau merayakan Pentakosta yang ke-100 ceritanya, gereja ini. Saya umumkan ke anak-anak remaja, saya bilang, ayo guys, Pentakosta. Kita harus cari dana karena itu akan jadi ratusan juta dananya. Ini bocil-bocil Bapak Ibu. Dan mereka semangat, ayo. Saya bilang, oke lah Tuhan, aku mulai detik ini aku kerja buat Tuhan. Nih ya Tuhan, pokoknya apa yang aku punya ini, kalau aku dapat kerjaan, sekian langsung setor. Udah nekat nih. Tiba-tiba ada seorang anak baru. Dia bukan siapa-siapa. Dia benar-benar anak baru yang kalau di mimbar itu masih dikomplain terus. Saya yang komplain, kurang gini, kurang gitu. Dan tiba-tiba dia bilang, Ci, aku mau kasih seluruh gajiku untuk Pentakosta. Dan tiba-tiba saya merasa saya ini nobody dibandingkan dengan anak ini. Ada orang-orang yang taruh sekian puluh persen dari seluruh uang kotornya untuk Pentakosta. Hal-hal kayak gitu tuh tiba-tiba membuat api itu turun yang ilahi. Kalau mau api ya harus ada korban. Waktu api Tuhan turun itu enggak cuma tentang oh nanti gerejamu viral ya. Bukan Bapak Ibu. Kalau Tuhan menyambar rumahmu karena rumahmu berapi. Maka apa yang tidak pernah engkau lihat itu yang akan jadi. Apa yang engkau doakan, apa yang engkau minta, tiba-tiba itu yang akan jadi. Di Nigeria orang-orang miskin itu bertobat. Mereka bangun gereja, gerejanya itu 3 kilometer kali 3 kilometer besarnya. Dan orang-orang miskin ini kalau persembahannya pesawat jet. Dari nobody becoming somebody ketika apa? Ketika api itu nyamber turun. Tapi itu selalu dimulai dari apa? Korban. Kalau kita kehilangan korban, kita kehilangan cinta kita sama Tuhan. Kita kehilangan kepengen berkorban ini loh. Loh kan enggak ada cerita mau berkorban. Ngapain saya harus berkorban kalau saya tidak sedang dikorbankan? Kita jangan jadi seperti Raja Wali yang menua Bapak Ibu. Pernah gak kita nabur sesuatu sampai sakit akhir-akhir ini? Supaya api Tuhan tuh nyamber sekali lagi. Hari itu, waktu pandemi yang sudah dengar cerita saya ulangin. Itu saya bokek habis-habisan. Siapa orang pandemi mau beli batik? Tidak ada. Siapa orang mau makan? Kita semua ngumpet pandemi. Gak ada kok. Tapi hari itu saya bilang sama anak buah saya bilang ayo kita berdoa. Berdoa tuh gak minta berkat, kita mau sembah Tuhan aja. Kenapa ya mumpung sepi? Kita sembah Tuhan yuk, kita sembah Tuhan yuk. Sampai akhirnya uang saya itu benar-benar tipis. Dan saya bilang, Tuhan aku tidak mancing. Tapi yang terakhir ini, biar jadi benih kehidupan buat kotaku. Saya taruh seluruh uang saya hari itu. Saya ajakin karyawan saya udah bodoh amat, udah mau bangkrut ini ya kan. Berdoa dalam nama Yesus pokoknya. Tapi kepepet. Ya nangis-nangis tuh. Saya bilang Tuhan ini uang terakhir kami. Kami gak tahu sampai kapan kami akan jalan bareng. Tapi Tuhan terima kasih untuk perjalanan sekian tahun bersama. Saya bilang sama mereka, saya ajarin mereka, saya bilang taruh hatimu di situ. Kita akan jahit bikin APD ya pakai seluruh uangnya itu.
Nanti kita akan bagi ke seluruh kota. Dan hari itu dibagi. Kita bagi sambil gemetar, kita bagi itu didoain sambil nangis-nangis. Dan tiba-tiba saya lihat yang namanya api itu nyamber turun. Ketika saya taruh hati saya untuk mengasihi kota saya pakai seluruh uang saya. Tiba-tiba hari itu caranya saya berdoa berubah. Kalau tadinya saya itu berdoa, Tuhan berkati anakku, minta sehat, panjang umur, sekolahnya pinter. Tuhan berkati bojoku biar dapat gangdau, biar jadi lemah lembut. Tuhan berkati aku ini diet kok enggak kurus-kurus. Justru saya tadinya berdoanya kayak gitu. Tapi waktu ketika saya taruh korban untuk kota saya, cara saya berdoa berbeda. Caranya anak muda menyembah berbeda. Sudah tiba-tiba kota, maunya lawatan kota. Ada sekolah mati bangkitkan. Pergi ke desa-desa semua orang ngumpet, anak-anak remaja bagi obat gratis. Loh, puji Tuhan loh enggak ada yang mati, wong obatnya salah. Bayangin Bapak Ibu, COVID dikasih asiklovir, herpes popi. Tapi hari itu orang sudah terkelapar dipulangin sama RSU, dikasih obat itu sembuh. Kami bagi ribuan obat dan tidak ada satupun yang mati. Kenapa? Karena ada api Tuhan di dalam situ. Karena tiba-tiba ada sesuatu yang nyamber itu turun. Dan itu bukan lagi tentang kita yang sangat kecil ini loh, tapi tentang sesuatu yang lebih besar. Saya berdoa gereja ini tidak kehilangan api, saya juga berdoa Bapak Ibu tidak kehilangan api. Seberapa di sini yang tidak usah angkat tangan ya, nanti nek izin. Yang dulu pernah gitu ya, waktu muda, mengalami cinta mula-mula menderu-deru sama Tuhan. Gitu. Ingat ya, hari-hari itu betapa sangat berapi. Dulu pertama kali Tuhan samber saya. Setiap kali mama saya doain orang, saya akan di pinggir pintu dan saya akan berdoa berjam-jam. Setiap kali ada apa gitu ya, saya akan ada di situ. Waktu api Tuhan turun, itu sesuatu berubah. Yang gak mungkin jadi mungkin. Yang gak bisa dirubah, itu ya berubah dewe. Bapak Ibu saya berdoa supaya setiap kita bukan jadi imam yang menaruh api asing. Api asing itu kayak ya epok-epokan ben ketoke kemah suci tetap nyala, ada apinya. Kita pura-pura kasih api. Padahal di situ tidak ada korban dan di situ tidak ada api Tuhan. Saya mau ajak kita nyanyi sebentar. Firman Tuhan bilang gini, umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, sujud, berdoa, minta ampun, bertobat. Aku Tuhan datang tidak cuma memulihkan orang ini, memulihkan negerinya. Seberapa Bapak Ibu tahu bahwa kota ini bukan kota yang mudah. Ya, kota ini kota yang santai, tapi kota ini bukan kota yang mudah. Gak ada kan orang jadi ngebum kaya banget di kota ini, gak ada. Kota ini bukan kota yang mudah. Kota ini adalah kota yang terkutuk. Tapi firman-Nya bilang kalau umatku merendahkan diri, sepakat berdoa, Tuhan memulihkan negerinya. Kalau kota ini pulih, kita semua auto pulih Bapak Ibu. Amin. Mari sama-sama kita. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku,
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sekali lagi katakan sujud. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku. Mari sama-sama dengan kerendahan hati. Kalau engkau merasa apimu sudah hilang, angkat tangan aja sama Tuhan, bilang, Tuhan tolongi aku, Tuhan tolongi aku, dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Katakan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Amin. Bapak Ibu, yang paling Tuhan rindukan itu adalah yang namanya kemah Daud, pondok Daud. Dan ada 3 jenis orang yang melayani di pondok Daud. Jadi kita mau nyanyi, kita mau nyembah, kita mau berapi, kita mau menangan kalau perang. Perang kemana aja menang. Gak bisa dikalahin, tenar sepanjang masa. Pernah ada yang namanya pondok Daud. Dan 3 jenis yang melayani di dalamnya, saya berdoa itu terlempar. Yang pertama adalah Bani Yedutum. Bani Yedutum ini adalah keturunan Lewi dari keluarga yang namanya Merari. Merari itu artinya pahit. Tapi Lewi, keturunan Lewi itu adalah keturunan yang memang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Orang-orang yang Tuhan khususkan. Tapi berapa banyak waktu kita dikhususkan Tuhan, hidup kita tuh jadi pahit. Berapa sering saya dengar anak hamba Tuhan, termasuk saya, akan bilang gak enak jadi anaknya hamba Tuhan. Dulu teman saya, kami punya geng sesama anak-anak pendeta. Isinya orang-orang kepahitan semua. Kenapa? Lihat mama papahnya diplekoto gitu ya. Dan harus ngomong, saya mengampuni. Itu menyakitkan. Dan waktu Tuhan pilih kita dan Tuhan bawa kita ke padang gurun. Tuhan, aku mau Engkau pakai aku Tuhan. Tapi tiba-tiba usaha kita sepi, utang gak bisa dibayar, anak kita berantakan, anaknya nakal. Dan tiba-tiba kita jadi pahit sama Tuhan. Tapi Bani Yedutum ini adalah keturunan Lewi yang memutuskan untuk tidak jadi pahit. Dia memutuskan untuk berdamai dengan setiap pilihan. Dia memutuskan untuk berdamai sama prosesnya Tuhan. Ada sangat banyak kita tuh kalau diprotes, kita tuh diproses tuh kita marah-marah. Kenapa ya kok harus masuk padang gurun ya? Kan dia katanya Tuhan Allah yang besar. Kenapa ya? Orang melayani Tuhan malah ra duit-duit tok. Teman saya bilang, mama papaku pelayanan, uang semua kasihin buat pelayanan, tapi lihat hidupku hari ini. Kami kekurangan, aku gak bisa hidup kayak anak-anak lain yang bisa beli ini dan itu. Kenapa? Karena semua uangnya dikasih Tuhan. Waktu kita bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau, Tuhan aku mau melayani Engkau. Tiba-tiba pemimpinmu melihat engkau nyelatu-nyelatu. Kamu itu kurang gini, kurang gitu, kurang ngeroh, kurang berbobot, kurang apa. Tuhan aku mau ikut Engkau. Dan tiba-tiba
Orang di rumahmu bilang, ora Yesus-Yesusan. Oh manifest semua. Anakmu nakal. Di rumah orang gak support misalnya. Lalu kita mulai tanya sama Tuhan, salahku tuh apa toh sakjane? Aku melayani ini kan sesuatu yang sangat mulia ya. Tapi setiap kali mau pelayanan selalu ada aja gitu. Dan tiba-tiba lama-lama jadi pahit. Rasanya kayak aku ini dikorbankan kayaknya sama Tuhan. Hari itu waktu saya mau masuk ke FOG, anak saya kakinya patah dan saya auto gak boleh pergi ke gereja. Di kamar mandi saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah bilang Tuhan tolong sembuhkan anak saya tidak pernah begitu. Saya cuma bilang Tuhan izinkan aku tetap melayani. Izinkan aku tetap melayani. Nanti kalau mau ada KKR, sing panas, sing tipes, sing apa itu terus gantian. Apakah itu artinya Tuhan mengorbankan saya? Bukan. Itu artinya korban yang dipersembahkan dan api akan turun. Dan Tuhan cuma tanya, apakah engkau cukup layak untuk tinggal di Pondok Daud? Kamu ini loh Tintin, keturunan Lewi. Kamu kelas 6 SD udah teriak-teriak sama Tuhan, aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Dan waktu Tuhan tagih itu, apakah saya jadi pahit? Ketika Tuhan bawa saya dari proses kepada proses. Apakah itu memahitkan saya? Atau saya mengambil keputusan untuk gak jadi pahit? Saya berdoa hari ini pelayan-pelayan Tuhan bertobat yang kepahitan ya sama Tuhan ya. Yang kedua adalah Bani Korah. Bilangan 26 ayat 10, di situ diceritakan hari itu langit itu Musa sama bangsa Israel mereka lagi di padang gurun. Dan tiba-tiba buminya ini terbuka dan menelan Korah dan keluarganya karena mereka ini bersalah di hadapan Tuhan. Tapi ada Bani Korah, ada anak-anaknya yang tersisa. Mereka yang memutuskan untuk tidak berontak kepada Musa. Mereka yang memutuskan untuk sepakat dengan Musa. Ini adalah anak-anak yang juga melihat orang tuanya itu dihukum Tuhan, bayangin. Dan ini adalah anak-anak yang melihat pemimpinnya yang namanya Musa ini swadis gitu ya. Tapi Bani Korah memutuskan untuk tidak berontak. Di dalam keadaan yang sangat pahit, Korah memutuskan untuk tidak berontak. Seberapa ada banyak yang membuat kita ini kayak pengen banget berontak sama Tuhan. Tapi waktu kita memutuskan taruh korban yang namanya Hineni itu tadi ya. Aku submit, aku gak mau berontak. Tiba-tiba kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang nyembah Tuhan seperti Pondok Daud. Nyembah Tuhan itu kan bukan tentang cuma nyanyi-nyanyi gitu ya Bapak Ibu. Nyembah Tuhan itu dari dalam. Nyembah Tuhan itu korban demi korban. Nyembah Tuhan itu ketaatan demi ketaatan. Dan yang terakhir itu adalah Heman. 1 Tawarik 6 ayat 33, di situ ada. Heman dari Bani Kehat. Heman itu artinya setia. Dia ini keturunannya Nabi Samuel. Orang-orang yang memutuskan untuk setia. Orang-orang yang memutuskan di dalam kesederhanaannya untuk tetap setia terus gitu. Tahu ya, ada kan orang-orang yang kayak gitu. Kemarin saya pergi ke sebuah toko, bukan saya sih. Saya diceritani gitu ya. Tiara tuh pergi ke sebuah toko yang jual galak banget. Galak tenan, wah luar biasa. Bapak Ibu kalau jualan jangan galak-galak loh ya. Nanti kalau anak remaja saya ke sana pulang dirasani. Wah galaknya luar biasa.
Terus tapi dia tuh bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu punya karyawan satu toh. Yaitu di dalam kegalaannya yang haleluya itu ada satu orang yang setia dan bertahan. Selalu ada orang-orang yang setia seperti itu. Selalu ada orang-orang yang gak tahu ya, bisa gitu ya, punya hati tuh bisa setia gitu sampai akhir. Orangnya tuh biasanya biasa aja, gak kayak aneh-aneh gitu ya. Tapi dia setia. Dan 3 ini dicari Tuhan. Yang memutuskan untuk tidak pahit, yang memutuskan untuk tidak berontak, dan yang setia. Itu yang akan dipakai Tuhan untuk membangun ulang yang namanya Pondok Daud. Saya berdoa waktu saya sharing ini, jangan ada yang bilang, wah khotbah ini sungguh cocok buat menantu saya gitu. Atau khotbah ini sungguh cocok sekali ini untuk orang musuh saya ini gitu ya. Tapi percayalah setiap firman itu buat kita kok. Amin. Karena waktu api turun, waktu api Tuhan nyamber turun, yang kesamber itu kita. Bukan tetangga kita. Nah kalau tetangga kita kesamber api tiba-tiba dia bertobat, diberkati Tuhan gitulah ya kita rada ngiri gitu ya. Jadi lebih baik biarkan api Tuhan itu menyambar kita sekali lagi. Biarkan kita ini punya respon hati yang nurut sama Tuhan. Amin.